Kemarin kami sekeluarga besar dari Bapak Tanjur menerima penyerahan dari Bapak Sutio, yaitu yang berupa nyawa seorang putra namanya Kopina namanya Mimi, untuk dinikahkan di Gereja Katolik di Bethlehem. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan pada sore hari ini kami menghantar kedua mempelai kepada keluarga besar Bapak Sutio, yang tentunya kemarin putranya Ibu Tesih disebut bujang, namun sore hari ini kami menghantar kedua mempelai ini statusnya sudah berubah, bukan lagi bujang dan bukan lagi gadis, namun mereka sudah berkeluarga meskipun masih orang, masih sangat baru. Bapak Sutio, kami mengharapkan mereka berdua yang kami hantarkan sore hari ini tolong dididik, dipelajari supaya ia bisa membentuk keluarga yang seperti Bapak kehendaki, damai, bercinta kasih, dan juga dicintai sesama. Semua itu kami harapkan dari keluarga beliau yang ada di sini. Dan pada saat tadi sehingga kurang atau kira kemujupai kemundur, kami juga akan mengajarkan sesuatu tentang kekeluargaan. Mungkin yang masih sangat baru ini butuh masukan supaya hidup berkelanjutan. Jangan sampai ada perpisahan. Hanyalah kematianlah yang memisahkan. Dan perlu disadari juga untuk Mas Rina dan Mbak Pale, hidup ini merupakan perjuangan, dan perjuangan yang sangat berat dan sangat panjang adalah perjuangan membina keluarga. Karena disebut jatuh bangun dan kita harus bangun, tidak boleh terjatuh. Kita harus tetap tegak, berdiri tegak. Seperti Tuhan Yesus katakan, bertahanlah maka kamu akan selamat. Maka kami harapkan dari kedua mempelai, bertahanlah meskipun dalam kesusahan apapun. Saya kira dari kami Pak sampai di sini dulu, dan sekian. Baik, terima kasih. Yang beb ternyata. Ya, monggo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pak Tenun, Pak Sujak nggih namanya. Pak Sujak mewakili keluarga Pak Yones Subarjo dan Ibu Sisilia. Sarapan di Solo, makan siang di Jogja. Makan malam di Salatiga, nginap di Hotel Ambarawa. Sugeng rawuh Bapak Yones Subarjo dan Ibu Sisilia sekeluarga. Kami sambut dengan sukacita dan tangan terbuka. Tepuk tangan dong. Aduh, puisi sebagus gini nggak ditepuk tangan. Pak Yones Subarjo, Ibu Sisilia, keluarga besar dari Bapalen yang datang jauh-jauh dari Ngesti Rahayu. Kemarin kami berangkat ke sana itu perjalanan 4 jam, Pak. Dari sini sampai Ngesti Rahayu ya. Karena kami salah jalan ke Pekalongan dulu, muter-muter kemana-kemana. Luar biasa tempatnya ya, indah sekali Bapak Ibu Ngesti Rahayu itu di daerah Punggur itu ya. Dan kami merasa sangat senang, bahagia karena boleh beroleh pengalaman bagus dan istimewa acara ibadah pemberkatan. Kalau di Katolik itu namanya sakramen perkawinan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan ibadah pemberkatan pernikahan ya, peneguhan dan pemberkatan pernikahan Pak Bapak Ibu Sisilia. Kalau di Katolik kemarin kita itu sakramen perkawinan. Jadi kalau di Katolik pernikahan perkawinan itu sakramen. Kalau di kami Protestan
ini GKSBS ini yang sakramen itu baptis suci dan perjamuan kudus saja, hanya 2 kan seperti itu. Jadi terima kasih boleh menikmati kebersamaan di gereja Santo Yusuf Mesir Rahayu kemarin. Banyak juga yang hadir kemarin, ada Pak Setianto, Pak Samuel Tanjung, Bu Panca, ya, Bu Trimayuni. Luar biasa kenangan yang sangat indah bagi kami semua. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah diingatkan oleh Romo Markus Widyoko. Pastornya itu masih muda sekali. Mungkin umurnya masih 30-an ya Pak. Masih muda sekali ya. Baru lulus dari Semarang katanya. Dan infonya sih baru pertama kali pemberkatan nikah seperti ini. Infonya itu. Jadi inti daripada renungan beliau khotbah kemarin itu apa Mbak Kalian masih ingat enggak itu? Kuncinya cuma satu, saling mengasihi begitu. Suami kepada istri, istri kepada suami. Dan suami itu kata Romo yang itu ada kepanjangannya. Itu kan singkatan kata beliau. Suami, SUAMI. Tak catat kemarin itu karena menarik kan itu khotbah beliau itu. Agak banyak buyarnya juga ya Romo itu ya. Jadi happy suasana itu cair kan begitu. Suami setia untuk anak maupun istri. Satu. Yang kedua, siap urus anak dan maupun istri. Dan yang ketiga, yang agak diprotes para jemaat Islam, semua uang adalah milik istri. Cocok apa dokter? Kata Romo kan kepada jemaat di sana itu ya, kira-kira 200 orang itu. Dokter kata ada dari grup yang paduan suara ya. Ditanya itu, ternyata yang jawab dokter itu ngerokok dia, apa? Ngudul kayak gitu. Kalau semua istri katanya kapan aku turun rokok gitu. Tapi itu guyon ya, dalam konteks guyon saja kan gitu. Istri istimewakan suami tanpa rasa iri. Jadi khotbah-khotbah seperti itu membuat kita itu jadi terkenang Pak Barjo Bu Cecilia, Pak Suja ya, Mbak Valen ya, khotbah-khotbah seperti itu. Nah mungkin nanti kami akan tiru itu, khotbah-khotbah kami juga akan kami buat singkatan dan kepanjangan gitu. Pak Heru, Pak tadi saya Pak Heru, Pak Heru, nanti Bapak harus siapkan Pak ya, kepanjangan-kepanjangan yang bersama pantun Pak, supaya itu jadi melekat ya kan seperti itu. Jadi kami sambut dengan sukacita Pak Barjo, Ibu Cecil, tadi diwakili Pak Sujat sudah diserahkan. Kemarin kami sudah menyerahkan calon pengantin kemarin kita calon mempelai Mas Bina kepada keluarga di sana, kemudian diterima, kemudian kita sama-sama berangkat ke gereja. Sekarang sudah resmi dan sah menjadi suami istri. Mbak Valen diserahkan kepada kami sambut dengan sukacita, kami terima dengan senang hati. Intinya kami berharap bahwa Mbak Valen ini menjadi bagian dari keluarga Pak Sugio Pranowo dan Ibu Kristina Widianingsih. Ibunya Mas Bina ini kakak saya, Pak Sugio, maka kandung saya nomor 2 beliau, saya nomor 5 itu. Menjadi bagian dari keluarga besar Prabu Suwito, menjadi keluarga besar juga GKSBS Tanjung Karang. Mbak Valen sudah tahu kepanjangan GKSBS? Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, ya, dalam betul lah ya. Jadi berarti sudah mulai ini kan, sudah mulai jadi sendiri sudah dapat. Intinya begitu. Jadi butuh waktu Mbak Valen untuk menjadi apa ya, istri jadi satu kesatuan yang padu seperti itu. Perlu penyesuaian, perlu belajar adat asor. Kami juga akan mencoba untuk memahami watak, sifat, karakter, attitude Mbak Valen supaya kita semua nanti enjoy saling menikmati kebersamaan kita. Dan yang penting kita akan meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan supaya kehidupan Mas Bina dan Mbak Valen ini nanti berjalan baik, berjalan lancar, diberdekati Tuhan, penuh karunia dan anugerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya kami merasa sangat senang menerima kehadiran Mbak Valen dan keluarga, Pak Barjo, Bu Cecilia semuanya menjadi bagian ini. Akhirnya nanti kita itu sedulur semua. Kalau sekarang Bapak Ibu kan belum ada kan yang mati dengan warga dari Mojopahit, Mesir Rahayu belum kan? Paling pun Seragen ya kan, boleh ketemu Semarang, Solo, Tigo, Borowo kan gitu. Nah kita sudah mulai Pak, Mesir Rahayu, Mojopahit, mana familiar. Tadinya kan kita nggak dengar itu Mesir Rahayu itu bukan gitu. Ternyata ada tempat di sana. Dan itu
banyak betul orang Katolik di sana Pak ya. Saya tanya di seputaran situ aja gereja Katoliknya besar 3. Punggur, Ngesti Rahayu, satunya Pak, stasi-stasi itu ada 3 ya. Dan Pak Setianto itu gerejanya itu rata-rata bisa menampung 600 seat, 600 jemaat. Ini Pak Barjo, Ibu Cecil, ini 180 aja udah uyuk-uyukan gitu di sini. Kalau kita ada Paskah, ada perjamuan kudus, Natal, yang hadir 350 orang, kita sampai dari di depan itu. Jadi bersyukur Bapak Ibu warga jemaat Katolik di stasi Ngesti Rahayu itu punya gereja yang besar itu. Tapi betul Pak ya, seperti itu. Ada sekolahnya Saprius, saya juga kaget di desa seperti itu ada TK Saprius, luar biasa. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Kris, jangan duduk dulu. Saya undang Mas Suci untuk berdiri. Bapak Subarjo monggo beserta Ibu Cecilia ke depan. Mas Winang dan Mbak Karen monggo ke depan. Pak D, Bude monggo ke depan. Menghadap ke tamu undangan. Monggo. Ya, Bapak Ibu, ini adalah anak dan menantu dari Bapak Sugiopranowo dan Ibu Kristina Widianese, juga Bapak Yohanes Subarjo dan Ibu Cecilia. Karena tadi yang mewakili dari keluarga Pak D itu Pak Kris, dan dari keluarga Bapak Yohanes dan Pak Sujar, monggo berjabat tangan sebagai simbol telah menyatunya dua keluarga. Iya. Ya, keluarga yang tidak saling kenal karena kasih dan rahmat dari Allah Bapa dengan perantaraan ikatan pernikahan putra putri terkasih saat ini menambah saudara. Yang dahulunya jauh menjadi dekat, yang dahulunya tidak kenal dan tidak saling sapa, sekarang menambah anggota keluarga. Yang sudah dekat menjadi lebih erat, saling tegur sapa, saling mendoakan. Kalau bukan karena campur tangan dan kebesaran kasih Tuhan, semuanya ini adalah mustahil terjadi. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian dengan menyatunya